Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 597.1. Juzi membentak, kamu menghancurkan Legiun Insinyur jiwaku yang berperingkat dewa dan membunuh Komandan Legiun Insinyur Naga Kekaisaran saya. Kali ini, Anda bahkan membunuh insinyur jiwa saya yang tersisa. Aku harus berterima kasih padamu. Anda adalah musuh kekaisaran. Huo Yuhao menghela nafas. Aku juga tidak ingin membunuh. Namun, jika saya tidak melakukannya, saya tidak tahu berapa banyak orang dari kerajaan Starluo dan Dowling yang akan dibunuh oleh para insinyur jiwa itu. Tidak lagi penting untuk membicarakan ini sekarang. Saya di sini untuk bertanya, apakah apa yang Anda katakan kepada saya sebelumnya masih diperhitungkan? Juzi tertegun. Apa yang sedang Anda bicarakan? Mulut Huo Yuhao berputar sedikit. Membunuh Su Tianran. Juzi akhirnya tercerahkan, dan dia tersenyum. Dia menjawab, jadi bagaimana jika itu penting? Jadi bagaimana jika itu tidak masuk hitungan? Apakah Anda akan membunuh saya jika saya tidak menepati janji saya? Aku hanya khawatir kamu tidak akan tahan. Hanya Anda yang bisa menyelinap ke sedan saya. Bahkan Douluo tertinggi tidak bisa melakukannya. Huo Yuhao sedikit tidak berdaya saat dia menggelengkan kepalanya. Tang Wutong berada di atas sedan. Semua yang dia katakan bisa didengar oleh Tang Wutong. Huo Yuhao menghela nafas dan menjawab, meskipun aku seharusnya tidak mendorong kamu untuk membunuh suamimu, Su Tianran adalah anti pahlawan. Keberadaannya hanya akan menimbulkan ancaman besar bagi kerajaan Luo dan kerajaan Dowling. Bahkan jika Anda kembali pada kata-kata Anda, saya masih akan menargetkannya. Selain itu, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena Anda. Juzi tersenyum dan bertanya, mengapa aku harus kembali pada kata-kataku? Saya harus senang. Kami hanya suami dan istri dalam nama. Kami tidak bertindak seperti pasangan. Anak saya juga bukan miliknya. Huo Yuhao linglung sejenak, dan tanpa sadar berbisik, hati-hati dengan kata-katamu. Senyum Juzi berubah lebih manis. Apa yang salah? Saya tidak percaya bahwa Anda tidak kedap suara sedan ini. Tidak ada yang bisa mendengarku. Apa yang sangat Anda takuti? Huo Yuhao memukul dahinya dan menatap Juzi dengan aneh. Sebelumnya, dia telah memberitahunya tentang hubungannya yang rumit dengan Su Tianran. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa putranya bukan putra biologis Su Tianran. Dia adalah putra mahkota. Huo Yuhao berubah muram, apakah dia menemukan seseorang untukmu, lalu? Juzi menjawab, ya, dia menemukan seseorang untukku. Setelah itu, dia membuatku membunuh orang itu. Sayang sekali dia tidak mengharapkan saya menemukan orang lain, bukan orang yang ditugaskan kepadanya. Itu sebabnya dia harus mati. Jika tidak, semuanya akan terungkap ketika jiwa bela diri anak saya terbangun ketika ia berusia 6 tahun. Lalu, kita berdua akan dikutuk. Untuk anakku, aku harus membunuhnya. Anda juga harus mengerti mengapa saya meminta Anda untuk membunuhnya. Bagi seorang ibu, dia akan menjadi gila jika ada yang mengancam anaknya. Dia akan berjuang untuk anaknya. Itu sebabnya Anda tidak perlu meragukan kata-kata saya. Saya harus membunuh Su Tianran. Kami memiliki pendapat yang sama dalam hal ini, bukan? Huo Yuhao tercengang saat melihat Juzi. Itu seperti pertama kali bertemu dengannya. Anak siapa itu Su Yunhan? Dengan siapa Juzi melahirkan anaknya? Tiba-tiba, dia bingung. Ketika dia melihat betapa terkejutnya dia, Juzi berkata, kamu tidak perlu curiga. Itu rahasia terbesar saya. Saya merasa jauh lebih baik setelah mengungkapkannya. Baiklah, katakan padaku, bagaimana kamu berencana untuk membunuh Su Tianran? Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Tidak peduli anak siapa itu, secara teori tidak ada hubungannya dengan dia. Dia juga seharusnya tidak menyelidiki. Mungkin lebih baik baginya untuk tahu lebih sedikit. Itu akan tergantung padamu. Aku ingin kau memberitahuku pekerjaan dan waktu istirahat Su Tianran, serta penyebaran di seluruh istana Kekaisaran Sun Mun. Jika aku tidak salah, mengingat situasi saat Kekaisaran Sun Mun ini berada, pertahanan Su Tianran di istana harus didirikan melawan Ultimate Douluo. Mengingat itu, kita mungkin merasa sulit untuk melarikan diri bahkan jika kita berhasil membunuhnya. Itu sebabnya saya butuh detail lebih banyak. Hanya saat itulah saya benar-benar dapat membunuhnya.
Huo Yuhao secara pribadi menyaksikan kematian tubuh Dou Luo ketika dia pergi ke kota Radiant terakhir kali. Su Tianran bahkan tidak terluka, meskipun Dubusi melepaskan serangan habis-habisan. Ini menunjukkan betapa terlindungnya dia. Huo Yuhao tidak berpikir bahwa dia lebih kuat dari Dubusi. Inilah mengapa dia membutuhkan lebih banyak kecerdasan dari Juzi. Juzi mengangguk dan berkata dengan serius, "Kamu benar. Su Tianran memang kuat bertahan. Bahkan ada hal-hal yang saya tidak tahu. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Untuk mendekatinya, saya sarankan Anda mengikuti saya. Anda hanya akan memiliki kesempatan untuk menjadi dekat dengannya jika Anda dekat dengan saya." Huo Yuhao mengerutkan alisnya. "Mengikutimu. Anda diikuti oleh insinyur jiwa perempuan Anda dari Fire Phoenix Soul Engineer Legion. Bagaimana saya bisa mengikuti Anda?" Juzi tersenyum. "Bisakah ini menghentikanmu? Tidak bisakah kamu menyembunyikan diri? Mengingat kemampuan Anda saat ini, siapa yang dapat menemukan Anda?" Petik 2. Huo Yuhao berkata, "Tidak ada yang mutlak. Tepat ketika Anda diserang beberapa hari yang lalu, Yesis Hui dan Long Xiaoyao menemukan saya dan Wutong. Namun, mereka tidak menumpangkan tangan pada kami. Mereka baru saja pergi. Melalui naluri mereka, Ultimate Dou Luo dapat menemukan kita. Selain itu, harus ada insinyur jiwa yang sangat kuat di istana. Mereka mungkin dapat menemukan kita. Itu sebabnya keselamatan Anda sangat terganggu jika saya mengikuti Anda. Anda harus memikirkan ini dengan cermat." Juzi mengerutkan alisnya. "Itu memang masalah. Namun, jangan terlalu dekat dengan saya. Anda harus bisa menyembunyikan aura Anda. Meskipun ada insinyur jiwa wanita bersamaku, tidak bisakah kau memakai makeup?" "Oh, kamu menyebutkan bahwa Wutong bersamamu. Apakah dia baik-baik saja?" "Tentu saja, dia sangat baik-baik saja," jawab Huo Yuhao. Ekspresi dingin melintas di wajah Juzi. "Sangat disayangkan. Apakah kamu benar-benar berharap aku mati?" Tang Wutong tidak tahan lagi. Juzi secara konsisten menggoda Huo Yuhao. Sebuah proyeksi muncul, dan Tang Wutong muncul dengan itu. Dia duduk di samping Huo Yuhao dan memegang lengannya. Seolah-olah dia memamerkan bahwa dia miliknya. Ekspresi Juzi berubah, dan dia dengan dingin balas, "Apakah kamu mati atau tidak, itu bukan urusanku. Kami hanya mitra kerja sekarang." Petik 2. Tang Wutong tersenyum dan berkata, "Oh, kata-kata bijak. Kami hanya mitra kerja sekarang. Maka, tolong tunjukkan rasa hormat pada diri sendiri. Apapun itu, Anda adalah wanita yang sudah menikah. Bahkan jika Anda tidak dapat berbagi hubungan yang layak dengan suami Anda harus belajar martabat. Itulah garis dasar yang tidak boleh dilewati seorang wanita." "Kamu." Juzi jarang marah. Namun, dia akan bertindak setelah dipicu oleh Tang Wutong. "Baiklah, berhenti bertengkar." Huo Yuhao menyela. "Juzi, gambarkan situasi di istana. Sedangkan untuk menyembunyikan diriku dalam Fire Phoenix Soul Engineer Legion Anda, kami akan membahasnya lagi." "Baik." Juzi mengangguk. Dia juga tidak ingin melanjutkan. Dia takut dia akan dapat mengambilnya, dan akan mengungkapkan rahasia yang lebih penting. Jika itu terjadi, tidak akan ada jalan untuk kembali. Melihat bagaimana Huo Yuhao dan Tang Wutong bertindak, dia tahu dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Jadi bagaimana jika dia mengungkapkan rahasianya? Dia hanya akan menciptakan lebih banyak bahaya untuk putranya di masa depan. Meskipun Huo Yuhao berhati lembut, dia adalah orang yang menentukan ketika datang ke gambaran yang lebih besar. Jika ada yang tahu, percabangan itu tidak terpikirkan. Ketika dia berpikir sampai di sini, Juzi menekan rahasia terdalamnya lebih jauh. Dia mulai memberitahu mereka berdua tentang situasi di Istana Kekaisaran. Petik 2. Ini pada dasarnya apa yang terjadi di istana. Itu sebabnya Su Tianran secara teori tidak bisa dibunuh. Peluang Anda tipis. Namun, apapun yang terjadi, kita harus berusaha. Saya akan menemukan seseorang untuk berkoordinasi dengan Anda dalam hal ini. Huo Yuhao bertanya, "Apakah Anda memerintahkan pasukan Anda untuk kembali ke Kekaisaran? Apakah perang tidak akan berlanjut?" Petik 2. Juzi menjawab, "Saya sudah menjebak gereja Roh Kudus atas apa yang Anda lakukan. Saya tidak akan langsung membawa tentara kembali ke Kekaisaran. Jika saya melakukannya, Su Tianran pasti akan mencurigai saya. Ketika kami mencapai perbatasan, saya akan melepaskan diri dari otoritas militer dan memimpin beberapa insinyur jiwa saya menuju ibu kota. Di sana, saya akan mengaku bersalah di depan Su Tianran. Itu akan menjadi kesempatan Anda." Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Memang, tidak dianjurkan untuk membawa seluruh pasukanmu kembali.
Itu akan terlalu jelas. Su Tianran juga akan menjadi lebih waspada. Apa rencana lain yang Anda miliki? Petik 2. Juzi menjawab, saya mengerti Su Tianran dengan sangat baik. Kali ini, saya telah menjebak gereja Roh Kudus. 1000 insinyur jiwa terbunuh. Mereka adalah pilar utama kekaisaran. Su Tianran tidak akan bisa menahannya lagi setelah mengetahui bahwa mereka sudah mati. Dia bahkan mungkin mengkonsolidasikan kekuatan apapun yang dia miliki ketika saya kembali sebelum menyerang gereja Roh Kudus dan menyingkirkan mereka sepenuhnya. Ketika itu terjadi, pasti akan ada konfrontasi dengan kekerasan. Itu juga akan terjadi ketika Radiant City berada di titik paling kacau. Itu akan menjadi kesempatan lain untuk menyerang. Tang Wutong memutar bibirnya. Itu taktik yang sangat kejam. Juzi mendengus, buat rencana yang lebih baik jika kau bisa. Tang Wutong tersenyum dan menjawab, saya tidak perlu memikirkan rencana lain. Wanita tidak harus selalu pintar. Jika ya, apa yang tersisa bagi kekasih mereka untuk alami? Aku bodoh, tapi cukup Yu Hao itu pandai. Soul Land 2 Chapter 597.2. Ganas. Bahkan Huo Yu Hao tidak bisa tidak terkesan. Wanita jauh lebih kuat ketika mereka bertengkar satu sama lain. Memang, aura Juzi menjadi sedikit tidak seimbang setelah mendengar kata-kata Tang Wutong. Dia menatapnya dengan tajam. Baiklah, kita akan melanjutkan dengan rencana terperinci begitu kita mencapai Radiant City. Karena Anda akan menempatkan saya di dalam Fire Phoenix Soul Engineer Legion Anda, lakukan dengan cepat. Kami akan berada di dekatnya. Saya akan menggunakan deteksi spiritual saya untuk berkomunikasi dengan Anda. Suatu hari nanti, saya akan datang mencari Anda. Baik, Juzi mengangguk patuh. Dia juga mengubah ekspresinya dengan sangat cepat. Huo Yu Hao dan Tang Wutong diam-diam menghilang. Juzi tetap duduk di sedan, dan semuanya kembali normal segera. Dia menutup matanya dan diam-diam berpikir. Ketika sampai pada masalah ini, mereka harus berhasil. Juzi tahu kekurangannya. Dia tidak memiliki seseorang yang kuat di sampingnya. Tidak diragukan lagi, kedatangan Huo Yu Hao dan Tang Wutong telah mengubah ini. Dari cara Huo Yu Hao mengalahkan Song Liu, itu menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk membunuh Su Tianran. Ini bahkan lebih masuk akal karena dia sangat terampil dalam penyembunyian. Ketika sampai pada hal ini, bahkan Douluo tertinggi tidak bisa dibandingkan dengannya. Inilah sebabnya dia harus berhasil kali ini, tidak peduli apa. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, itu hampir mustahil. Ketika dia berpikir sampai di sini, Juzi mulai memikirkan rencana terperinci. Dia memiliki serangkaian rencana yang ingin dia selesaikan. Banyak detail masih harus disempurnakan. Setelah keluar dari sedan, Huo Yu Hao dan Tang Wutong diam-diam naik ke langit sebelum mereka dengan hati-hati menjaga jarak dari pasukan kekaisaran Sun Moon. Huff, dia jahat, Tang Wutong berkomentar dengan marah. Melihat betapa marahnya dia, Huo Yu Hao hanya bisa menghiburnya, jangan marah. Dia benar-benar mengalami kesulitan. Dia seorang wanita, tapi dia sangat tertekan. Apakah kamu merasa kasihan padanya? Tang Wutong tersenyum saat melihat Huo Yu Hao. Huo Yu Hao langsung menutup mulutnya. Itu bukan ide yang baik untuk mengecewakan Tang Wutong pada saat seperti itu. Senyum Tang Wutong perlahan berubah menjadi tatapan berat. Setelah ini, dia melompat ke pelukan Huo Yu Hao dan memeluknya erat-erat. Maaf, aku tidak tahu kenapa aku bertingkah seperti anak kecil. Namun, saya tidak bisa menahannya. Yang lain baik-baik saja. Apakah benar ada kekurangan gadis yang menyukaimu? Jangan pikir saya tidak tahu. Kamu Gui dan Nan Qiu Qiu benar-benar menyukaimu. Namun, untuk beberapa alasan, saya tidak berpikir mereka menimbulkan ancaman. Hanya Juzi yang berbeda. Saya merasa bahwa hubungannya dengan Anda sedikit tidak jelas. Jika bukan karena fakta bahwa saya sepenuhnya mempercayai Anda, saya mungkin berpikir bahwa anaknya ada hubungannya dengan Anda. Huo Yu Hao tertawa, jangan mengutarakan omong kosong. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku masih. Petik 2. Apa? Tang Wutong tampak sangat polos. Huo Yu Hao membentak, jangan bicara tentang itu. Apapun itu, saya sama dengan Anda. Bagaimana bisa sama? Anda seorang pria, tapi saya seorang wanita. Bagaimana mungkin kita bisa sama? Tang Wutong sudah sepenuhnya menyeringai sekarang. Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Huo Yu Hao menunduk dan menatapnya dengan serius. Tang Wutong cerdas. Sebelum Huo Yu Hao bisa bergerak, dia segera melompat keluar dari pelukannya dan berbalik sebelum melarikan diri. Tidak, aku tidak ingin tahu. Sangat terlambat.
Huo Yuhao berteriak sebelum dia mengejarnya. Mereka mengejar satu sama lain di langit begitu saja. Ketidakbahagiaan sebelumnya juga secara bertahap menghilang. Sun Moon Empire, Kota Radiant, Istana Kekaisaran. Bang! Su Tianran membanting surat di tangannya di atas meja. Hamba-hambanya segera berlutut. Mereka semua bergetar. Mereka takut dia akan melampiaskan kemarahannya pada mereka. Selama beberapa hari terakhir, banyak hamba telah menimbulkan kemarahannya dan membayar harga kematian sebagai akibatnya. Cacingan, apakah Gereja Roh Kudus berniat memberontak? Aura Su Tianran telah berubah tidak stabil. Belum lama ini, dia telah merenungkan dosa memorandum Juzi untuk beberapa waktu sebelum dia menjawab. Gereja Roh Kudus berbagi hubungan yang tegang dengan tentara. Itu adalah sesuatu yang benar selama beberapa waktu. Namun, Su Tianran agak ragu bahwa Gereja Roh Kudus akan menyerang dan menjarah tentara. Setidaknya, itu bukan agenda yang untuk kepentingan terbaik Gereja Roh Kudus. Namun, kebenaran ditampilkan di depannya. 2 Legiun Insinyur Jiwa peringkat binatang buas telah menderita kerugian besar. Dari bukti-bukti, semuanya menunjuk ke penguasa jiwa jahat dari Gereja Roh Kudus. Ini menyebabkan reaksi keras dari tentara. Zhong Liu menghilang ke suatu tempat yang tidak diketahui setelah pertarungannya dengan Huo Yuhao. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan. Setelah itu, tentara memulai pemberontakan. Banyak penguasa jiwa jahat tingkat bawah hingga menengah dari Gereja Roh Kudus terbunuh. Hanya Titol Douluo yang berhasil melarikan diri. Ini mengintensifkan konflik dan Ye Sishui secara pribadi datang untuk mencari Su Tianran. Su Tianran menyatakan niatnya untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Namun, bagaimana dia seharusnya melakukan itu? Meskipun dia adalah kaisar, dia bukan satu-satunya yang menyebut tembakan di kekaisaran. Di antara mereka yang meninggal, ada seseorang yang sangat penting. Itu adalah komandan legiun dari Imperial Dragon Soul Engineer Legion, yang mewakili kepentingan anggota keluarga kekaisaran. Kematiannya juga disertai dengan hilangnya banyak peluru meriam jiwa stasioner tingkat tinggi yang telah dikumpulkan oleh Legiun Insinyur Naga Kekaisaran selama bertahun-tahun. Hampir semuanya hilang. Berapa biayanya? Keluarga kekaisaran adalah pilar kekaisaran, dan para pemimpin bangsawan. Minat mereka terlalu penting. Meskipun Su Tianran memiliki kekuatan besar, dia tidak bisa mengabaikan mereka. Kerugian yang diderita oleh Imperial Dragon Soul Engineer Legion hampir membuat anggota keluarga kekaisaran gila. Su Tianran juga berada di bawah banyak tekanan. Permaisuri Gat Perang juga sangat dilindungi oleh anggota keluarga kekaisaran ini. Dari jalan yang berbeda, mereka berhasil mengetahui apa yang terjadi di garis depan. Mereka sangat puas dengan perlindungan Juzi terhadap insinyur jiwanya. Sangat penting untuk mengetahui bahwa Legiun Insinyur Naga Jiwa Kekaisaran bertanggung jawab untuk membunuh Tuan Jiwa yang paling jahat dari Gereja Roh Kudus ketika pemberontakan terjadi. Tekanan dari kedua belah pihak difokuskan pada Su Tianran. Keputusannya jelas, Gereja Roh Kudus menjadi semakin tidak penting. Dia tidak bisa mengguncang fondasi kekaisaran karena mereka. Ini bahkan belum menyebutkan bahwa Juzi adalah ajudannya yang paling terpercaya, yang juga berkontribusi besar bagi kekaisaran. The Heavenly Soul Empire sekarang menjadi bagian dari Sun Moon Empire. Tanpa gangguan Beken, Dowling dan Star Luo Empires akan mengalami nasib yang sama segera. Su Tianran tidak khawatir tentang ini sama sekali. Dengan sumber daya kekaisaran jiwa surgawi, kekaisaran Sun Moon berkembang lebih lancar. Juzi juga sangat membenci Star Luo Empire. Dia bermaksud menyerang mereka. Dia telah mengatur mereka untuk menjadi yang terakhir bukan karena kebenciannya terhadap mereka telah menghilang, tetapi karena dia ingin berurusan dengan mereka ketika kekaisaran Sun Moon berada di posisi terkuat. Akibatnya, Su Tianran menulis sebuah memorandum untuk menegurnya dengan keras. Ketika dia kembali ke kekaisaran, dia akan dihukum. Namun, ini tidak memiliki arti yang nyata. Ketika sampai pada masalah ini, jelaslah bahwa Su Tianran tidak lagi memberi wajah Gereja Roh Kudus. Namun, ini juga tidak bisa dihindari. Jika dia terlalu peduli tentang Gereja Roh Kudus, apa yang akan terjadi pada insinyur jiwanya sendiri? Apa yang akan terjadi pada keluarga kekaisaran? Bagaimana dengan para bangsawan? Para penguasa jiwa jahat dari Gereja Roh Kudus dikucilkan. Ini adalah kesempatan bagus untuk perlahan membuat mereka kurang kuat. Ketika Ye Sishui pergi, Su Tianran menganggap bahwa Gereja Roh Kudus akan membalas dendam. Namun, Gereja Roh Kudus juga berkembang sangat cepat selama bertahun-tahun karena dukungan kekaisaran Sun Moon.
Beberapa tuan jiwa mereka dengan jiwa bela diri yang cacat atau dengan jiwa bela diri yang cenderung bermutasi diambil di bawah sayap Gereja Roh Kudus dan dilatih menggunakan metode tuan jiwa jahat. Markas Gereja Roh Kudus juga di Kekaisaran Sun Moon. Tidak peduli seberapa tidak senangnya Gereja Roh Kudus, mereka tidak mungkin mengabaikan fondasi mereka sendiri. Namun, sepertinya Su Tianran telah meremehkan betapa jahatnya para penguasa jiwa ini. 1000 insinyur jiwa terbunuh begitu saja. Semua sumber daya mereka juga telah dijarah. Terlepas dari mereka yang berasal dari Gereja Roh Kudus, siapa yang bisa melakukan ini? Tulang naga tercela. Zhong Liu, Anda tidak kembali untuk melakukan tugas Anda, tetapi Anda membunuh pasukan saya. Sangat bagus, sangat bagus. Senyum menyeramkan muncul di wajah Su Tianran. Tidak peduli seberapa kejamnya dia masih harus berempati dengan perasaan tentaranya. Prajuritnya telah membunuh banyak musuh di garis depan. Sementara tidak banyak dari mereka mati di tangan musuh mereka, banyak dari mereka dibunuh oleh mereka yang berada di sisi yang sama. Jika dia melihat ini dari sudut pandang lain, dia tidak mungkin mentolerir kejadian ini jika dia adalah seorang jenderal. Cetakan darah pada setiap surat darah sangat jelas. Dia juga memiliki kesan nama-nama mereka yang telah menulis surat-surat itu. Seberapa mendesak mereka untuk menulis surat seperti itu? Surat Juzi ada di bagian bawah tumpukan. Jelas bahwa dia berada di bawah banyak tekanan. Jika saya tidak menangani masalah ini dengan baik, saya pasti akan mengguncang fondasi kekaisaran. Saya hanya bisa memotong kerugian saya sekarang. Ketika dia berpikir sampai di sini, wajahnya menjadi lebih dingin. Niat pembunuhannya juga muncul. Pelaporan. Ada berita dari War God Empress di garis depan. Melaporkan. Kali ini, tidak ada surat. Itu adalah berita yang dikirim menggunakan alat jiwa transmisi. Seorang utusan khusus mencatat isinya dan langsung melaporkannya ke Su Tianran. Ketika dia melihat surat ini, Su Tianran segera menjadi muram. Juzi telah melaporkan kepadanya bahwa moral prajuritnya sangat rendah. Mereka juga membenci Gereja Roh Kudus sampai ke inti. Mereka tidak tahan lagi dan menginginkan penjelasan. Untuk mencegah pemberontakan lebih lanjut, dia tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan mereka. Dia memimpin seluruh pasukan ke perbatasan dan berencana menempatkan mereka di dekat pegunungan Mingdou. Di satu sisi, dia mencoba untuk menakut-nakuti di jantung Star Luo Empire. Di sisi lain, dia ingin segera membawa para jenderal kembali ke Radiant City untuk menerima instruksi lebih lanjut. Soul Land 2 Chapter 597.3. Meskipun pesannya tidak terlalu jelas, Su Tianran dapat dengan jelas merasakan kemarahan di dalamnya. Jelas, segalanya menjadi tidak stabil di garis depan. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak ingin dilihatnya. Proyeksi. Iya, sosok hitam diam-diam muncul di belakang Su Tianran. Meskipun pencahayaannya sangat terang, dia masih tampak ilusi. Penampilannya tidak jelas. Kumpulkan lebih banyak informasi tentang Gereja Roh Kudus. Ini adalah misi rahasia. Jangan ditemukan. Minta Komandan Legion dari Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion untuk menemukanku. Ya Yang Mulia, sosok hitam diam-diam mundur sebelum menghilang ke sudut gelap. Sebuah cahaya menyala di tangan Su Tianran. Makalah yang telah merekam pesan langsung dihancurkan sebelum menghilang. Dia sudah membuat keputusan sekarang. Kemarahannya mereda sedikit. Gereja Roh Kudus, sungguh Gereja Roh Kudus. Karena Anda sudah menjadi anjing yang tidak taat, jangan salahkan saya karena menjadi setan. Satu-satunya alasan mengapa Su Tianran ragu-ragu sedikit adalah karena dua Douluo Ultimate. Namun, dia telah melakukan penelitian latar belakang rinci tentang Long Xiaoyao dan Ye Sishui. Usia mereka sudah menjadi masalah, belum lagi yang lainnya. Mereka yang berasal dari generasi yang sama dengan mereka semua sudah mati. Mereka dianggap yang tertua di antara manusia. Mereka berdua berusia lebih dari 200 tahun. Mereka mungkin mati kapan saja. Ultimate Douluo bukan abadi, kecuali mereka bisa mencapai jalan mereka ke dunia yang lebih tinggi. Apakah alam yang saleh itu ada adalah pertanyaan besar. Namun, dari kondisi mereka saat ini, tampaknya tidak mungkin bahwa mereka pergi ke alam ilahi. Juzi, jika semuanya baik-baik saja di pihak Anda hanya perlu menunggu beberapa tahun lagi sampai mereka berdua mati. Itu tidak akan menjadi masalah untuk menyerang Gereja Roh Kudus. Kota Shrek. Sanshi, kenapa kamu kembali? Bei heran ketika dia melihat Su Sanshi. Bukankah kau seharusnya berada di Dowling City? Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte kami telah dikirim. Kenapa kamu kembali? Kenapa kalian semua kembali?
Bei Bei tercengang ketika dia melihat semua rekan satu timnya. Su Sanshi terkekeh dan berkata, siapa yang mau tetap di tempat itu? Saya akan menjadi gila. Bei Bei, dengarkan aku dan kamu akan mengerti. Dia menceritakan bagaimana Huo Yuhao dan yang lainnya berhasil memasuki kota Dowling dan menjelaskan bagaimana dia berhasil menstabilkannya. Dia juga menyebutkan bagaimana dia seorang pangeran, serta berbagai hambatan yang mereka hadapi di sana. Setelah mendengar ceritanya, ekspresi Bei Bei segera berubah suram. Masalah internal di Dowling City telah mencegah Su Sanshi dari menaiki barang-barangnya. Mereka masih mengalami kekacauan internal pada saat seperti itu. Bei Bei hanya tampak sedikit lebih lega ketika Su Sanshi menyebutkan bahwa Huo Yuhao dan Tang Wutong telah menyelamatkan mereka pada saat yang paling kritis. Kamu juga benar-benar tidak berguna. Kalian semua bahkan tidak bisa berurusan dengan 5 titlet Douluo. Sanshi, itu bukan ide yang buruk bagimu untuk kembali juga. Pergi dan berkultivasi. Jangan keluar sampai Anda menjadi Douluo berjudul. Bentak Bei Bei. Su Sanshi mendengus dan menjawab, apakah kamu pikir sangat mudah untuk menjadi Douluo berjudul? Tentu saja tidak. Jangan bilang kau. Petik 2. Bei Bei tertawa kecil, dan sedikit senang ketika dia berkata, saya merasa baik. Untuk beberapa alasan, kecepatan kultivasi saya telah meningkat secara signifikan sejak Xiaoya dirawat. Ini telah meningkat dengan pesat. Xiaoya juga membuat terobosan. Dia baru saja pergi ke Pagoda Roh beberapa hari yang lalu dan bergabung dengan Kaisar Blue Silver. Sekarang, kita memiliki 2 titel Douluo lagi di Tangsek. Itu sebabnya kalian semua harus bekerja lebih keras. Baiklah, jika Junior dan Wutong kecil muncul pada saat yang sama, apakah itu berarti Wutong benar-benar sehat? Su Sanshi tertekan saat melihat Bei Bei. Kultivasi mereka telah serupa selama ini. Sekarang Bei Bei menjadi titlet Douluo, dia benar-benar mendapat pukulan besar. Ya, Wutong tidak hanya baik, tetapi dia bahkan telah membuat terobosan dengan Junior kecil. Dari kata-kata kecil Junior, sepertinya mereka berdua Douluo transenden. Anda hanya Douluo berjudul. Apa yang harus dipamerkan? Nanan, mari kita pergi dan membuat terobosan juga. Kali ini, aku tidak akan keluar sampai aku menjadi titul Douluo. Tunggu sebentar. Bei Bei menarik Su Sanshi ke satu sisi dan bertanya kepadanya tentang semua yang terjadi di Dowling City secara mendetail sekali lagi. Setelah dia memverifikasi bahwa Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte telah tiba dan Sue Lingsun ada di sana untuk membantu, dia membiarkan Su Sanshi pergi. Namun, dia belum mengizinkannya untuk berkultivasi. Dia menariknya ke Akademi Selek terlebih dahulu. Penting untuk memberitahu Akademi apa yang terjadi di Kekaisaran Dowling. Hal-hal di kota Shrek jauh lebih santai setelah Kekaisaran Sun Moon pergi. Para elit dari kerajaan Starluo dan Dowling juga mundur. Kota Shrek sudah mendapatkan kembali kedamaiannya. Tentu saja, semua ini ada di permukaan. Tidak ada yang tahu kapan pasukan Kekaisaran Sun Moon akan muncul sekali lagi. Mereka juga tidak tahu siapa target mereka selanjutnya. Melihat situasi di benua ini, tidak ada dari mereka yang benar-benar dapat melonggarkan penjagaan mereka. Haha. Suara tawa lembut terdengar. Juzi menutupi mulut kecilnya dan tidak bisa menahan tawa lagi. Ada 2 orang di depannya. Mereka benar-benar ditutupi oleh alat jiwa berbentuk manusia berwarna merah. Hanya helm mereka yang lepas, memperlihatkan penampilan wajah mereka. Salah satunya adalah Tang Wutong yang menawan dan menakjubkan. Rambutnya yang panjang berwarna merah muda kebiruan dan alat jiwa berbentuk manusia yang merah menyala sangat kontras. Ini membuatnya tampak lebih menggairahkan. Orang lain lebih menarik. Huo Yuhao adalah orang lain dalam alat jiwa berbentuk manusia. Dia belum merias wajah. Namun, alat jiwa berbentuk manusia dari Fire Phoenix Soul Engineer Legion dirancang sesuai dengan sosok wanita. Meskipun alat jiwa berbentuk manusia yang diperoleh Juzi untuk Huo Yuhao pernah menjadi milik seorang insinyur jiwa perempuan dengan tubuh yang agak besar, masih ada perbedaan besar antara sosok perempuan dan laki-laki. Misalnya, baju besi dada sedikit mencuat keluar, dan merah menyala. Ketika Huo Yuhao memakainya, itu tampak agak aneh. Bahkan Tang Wutong tidak bisa menahan tawa pelan. Apa yang lucu? Aku tidak bisa memakainya, kan? Saya hanya bisa menggunakan imitasi saya untuk menghasilkan satu. Huo Yuhao membentak dan hendak melepas alat jiwa berbentuk manusia. Jangan. Tidakkah Anda menyebutkan bahwa individu yang sangat kuat akan dapat menyadari jika Anda mengubah sosok Anda atau menyembunyikan diri? Selain itu, saya tidak tahu alat jiwa apa yang ada di Radiant City. Jadi, lebih baik bagi Anda untuk memakainya. Kami tidak akan menertawakanmu lagi.
Setelah Anda memakai helm, siapa yang tahu Anda ada di dalam? Namun, itu terlalu berlebihan, kata Huo Yuhao, geram. Haha, Tang Wutong tidak tahan lagi. Dia tertawa terbahak-bahak. Seberapa konyol bagi seorang pria untuk memakai alat jiwa berbentuk manusia wanita. Bahkan jika dia mengenakan helm, mereka masih tahu bahwa dialah yang ada di dalam. Huo Yuhao memelototi Tang Wutong seolah-olah dia mengatakan padanya bahwa dia akan berurusan dengannya ketika mereka kembali. Juzi bergegas beberapa langkah ke depan, karena dia takut dia akan kembali pada kata-katanya. Dia secara pribadi membantunya memakai helmnya, menutupi penampilannya. Itu jauh lebih baik setelah dia menutupi wajahnya. Tang Wutong tersenyum ketika dia berkata, seorang prajurit wanita yang menakjubkan. Kamu terlihat sangat baik seperti ini. Saat dia berbicara, dia juga mengenakan helmnya. Alat jiwa berbentuk manusia ini tidak berpengaruh pada Tang Wutong. Semua alat jiwa berbentuk manusia dari Fire Phoenix Soul Engineer Legion ditingkatkan oleh api, dan dilengkapi dengan semua jenis alat jiwa tipe api. Meskipun Tang Wutong tidak memiliki kekuatan jiwa tipe api, kekuatan jiwa tipe cahayanya masih bisa menunjukkan beberapa karakteristik tipe api. Ini sebabnya dia bisa menggunakan alat jiwa ini juga. Meskipun itu tidak banyak meningkatkannya, itu tidak melemahkannya. Huo Yuhao lebih tragis. Tidak hanya alat jiwa berbentuk manusia ini tidak cocok untuknya, tetapi juga bertentangan dengan kekuatan jiwa es tertingginya, meskipun dia bisa mengendalikannya menggunakan kekuatan spiritualnya. Dia tidak akan merasa nyaman sama sekali. Dia hanya merasa lebih baik dengan mengubah mata rohnya. Namun, tidak ada di dalamnya untuk membantu kelincahannya. Oke, mari kita lakukan seperti ini. Kalian berdua akan mengikuti saya setiap saat, seolah-olah Anda adalah pengawal saya. Anda bisa mempercayai semua pengawal saya. Tidak ada yang akan mencurigai Anda jika Anda tidak mengatakan apa-apa. Juzi berkata dengan serius pada Huo Yuhao dan Tang Wutong. Tentu saja, dia masih tidak bisa menyembunyikan hiburan di matanya. Huo Yuhao memutuskan untuk tidak berbicara lagi. Juzi berjalan di depan Huo Yuhao dan tersenyum. Apakah Anda pikir saya bertindak bertentangan dengan minat saya sendiri? Kami jelas musuh, tapi kami bekerja sama. Tentara bergerak sangat cepat. Ketika dilengkapi dengan semua jenis alat jiwa, mereka berjalan lebih cepat daripada tentara lain dari 3 kerajaan dari Douluo kontinen asli. Beberapa gerbong didorong menggunakan botol susu, dan mereka bahkan bisa membawa cukup banyak tentara. Setelah beberapa hari pengamatan, Huo Yuhao memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang keuntungan Kekaisaran Sun Moon dalam hal teknologi alat jiwa. Seperti yang dia duga, semakin banyak teknologi alat jiwa Kekaisaran Sun Moon sedang digunakan pada orang biasa sekarang. Meskipun botol susu mahal dan hanya bisa dioperasikan melalui kekuatan jiwa dari para penguasa jiwa, itu bukan lagi mimpi bagi orang-orang biasa untuk menjadi penguasa jiwa di masa depan, mengingat bahwa sudah ada permulaan seperti itu. Ini adalah keuntungan nyata Kekaisaran Sun Moon. Tidak heran Juzi berani berjanji untuk tidak menyerang Bintang Luo dan Kerajaan Dowling dalam 10 tahun berikutnya setelah dia membunuh Su Tianran. Dia percaya diri. Kedua kerajaan tidak akan mengejar ketinggalan dalam hal teknologi alat jiwa dalam 10 tahun. Mereka bahkan tidak dapat mengumpulkan sumber daya yang cukup. Apakah itu penambangan dan pemurnian logam langka atau produksi alat jiwa, Kekaisaran Sun Moon memiliki terlalu banyak keuntungan. Meskipun Slack Academy melakukan yang terbaik untuk mengejar ketinggalan, tidak mungkin bagi Akademi untuk menantang orang-orang seperti seluruh kekaisaran.